harus dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi existing-nya ya Mas. Misalkan kita merefer data biaya pembangkitan listrik di 2019 misalnya Mas Erwin. Ini untuk batu bara Mas, per kWh-nya dengan harga di tahun 2019, harga batu bara di tahun tertentu tersebut, ini untuk batu bara biaya produksinya sekitar Rp600 per kWh. Nah, sementara kalau energi baru terbarukan, misalkan saya sebut PLTS itu di kisaran 11.000 per kWh. Nah, ini kan juga harus dihitung. Ketika nanti katakanlah batu bara dikenakan pajak karbon dengan tarif tertentu, apakah setelah diberlakukan tadi EBT tadi sudah kompetitif atau belum? Karena selisihnya Iya, cukup besar benar. antara Rp600 di satu sisi dibandingkan dengan Rp11.000 di sisi yang lain. Ini kan sangat jauh begitu ya. Sehingga ini harus dilakukan kalkulasi terlebih dahulu, kira-kira perhitungannya bagaimana, terus kemudian EBT jenis mana yang akan didorong begitu ya. Karena kenapa saya sebut PLTS, karena kemudian di dalam RUU-PTL yang terbaru, pemerintah kan untuk mencapai bauran energi EBT 23% di 2025, 2030 kan salah satu yang akan didorong adalah PLTS begitu. Sehingga data ini saya sampaikan kepada publik. Jadi kira-kira sebesar itu perbandingannya. Nah, di sisi lain betul yang disampaikan oleh Mas Erwin tadi bahwa komponen untuk membuat panel surya kan sebagian besar juga ada baja, ada tembaga di dalamnya yang tentu harus melalui proses penambangan. Nah, di satu sisi kita ada reduksi karbon dari berkurangnya konsumsi fosil, tapi di sisi lain juga ada muncul karbon dari penambangan. Itu juga yang perlu dikalkulasi, kira-kira selisihnya berapa atau resultannya berapa. Di satu sisi berkurang 5, bertambahnya 4, begitu misalnya. Nah, apakah satu itu perlu kita kejar dengan mengorbankan kondisi ekonomi yang katakanlah ya pasti akan berbiaya lebih tinggi, Mas. Nah, itulah. Kalau Iya. kita konversi ke EBT kan pasti harga listriknya akan lebih besar. Nah, pilihannya kan kemudian ini akan dibebankan ke konsumen, dalam hal ini industri dan masyarakat secara langsung, atau akan diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, kalau Iya. ini kemudian disubsidi oleh pemerintah, kantong kiri kantong kanannya sama dengan par zero saja Iya, begitu. iya. Jangan-jangan subsidinya malah lebih besar. Nah, ini yang dari aspek fiskalnya juga perlu dikalkulasi. Karena itu saran saya ini harus dilakukan kajian secara menyeluruh. Poin yang sangat penting dan menarik dari Anda, Pak Komaydi, mengenai seperti apa ini kondisi fiskal dan juga kalkulasi fiskal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Di segmen sebelumnya juga ada poin menarik yang Anda sampaikan tadi, Pak, mengenai domino efek, mengingat 85-90% kita masih bergantung terhadap fossil fuel. Kemudian penetapan ini sejauh ini ya, tarif pajak karbonnya di Rp75 per kilogram ini seberapa sudah tepat dari kalkulasi Reform Minders katakanlah, mengingat ada domino efek di sana. Iya, kalau masalah besaran tarif pajak tentu masing-masing negara punya karakteristik dan domain yang berbeda-beda ya, Mas Erwin. Jadi tadi seperti di pengantar disampaikan di negara-negara lain pun tarifnya cukup beragam. Ini sebagai perbandingan, Mas, untuk di Jepang di tahap-tahap awal itu ditetapkan sekitar 36.000 per ton CO2 ekivalen. Artinya per kilogram adalah Rp36. Ya, Sementara kita mengambil number kalau berdasarkan ketentuan di pasal 44G draft revisi kelima KUP itu numbernya 75, Mas. Artinya iya, hampir 2 kali lipat ketika Jepang pada saat itu awal-awal menerapkan. Nah, benar. karena itu ini salah satu yang juga perlu digaji oleh pemerintah. Apakah number 75 ini basisnya datang dari keinginan supaya bisa mencapai 26 sampai 53 triliun tadi, Mas? Atau ada pertimbangan lain, kalkulasi lain yang diperhitungkan oleh pemerintah dengan number itu, katakanlah kemudian listrik EBT-nya menjadi kompetitif atau seperti apa. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian elemen yang perlu dikalkulasi ulang tadi, Mas Erwin. Ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.